Selamat pagi teman-teman, apa kabar kalian? Aku hari ini ke imigrasi. Yang pastinya kalian udah tahu kalau kita ke imigrasi itu untuk buat apa dan ngapain aja di imigrasi ya. Kurasa kita jadi pas 7 tahun kemarin itu karena kita itu nikahnya itu di tahun berapa ya William? Kita nikah di tahun 2013 ya, dan 2013 itu kan selama 7 tahun baru kita bisa dapat KTP sini gitu, intinya seperti itu. Dan tahun lalu itu aku kesana untuk ajuin residen aku itu, tapi yang jadi permasalahan di sini aku sampai sana bukannya mereka ngasih aku KTP aku atau permanent ID card aku ya, malah mereka itu extend lagi visa aku itu selama 3 tahun. Dan itu aku merasa kayak kenapa gitu, sedangkan kan aku itu udah 7 tahun ya di Hong Kong. Ada masalah apa gitu? Bukannya mereka explain ke kita atau ngasih tahu kita, oh kamu itu punya masalah seperti ini, oh kamu itu punya masalah seperti ini, dan mungkin kamu harus tunggu untuk beberapa waktu ke depan gitu. Tapi kita kesana itu mereka nggak explain apa-apa, mereka nggak ngomong apa-apa, mereka cuma ngasih aku visa lagi itu 3 tahun. Dan otomatis aku sama suami aku itu kita bertanya-tanya, kita nggak punya masalah, kita nggak punya problem selama kita di Hong Kong ya. Mulai aku kenal suami aku, terus kita ngurus semua visa, apa-apa semua anak-anak aku itu baik-baik aja. Kita nggak punya masalah sama sekali dengan masalah visa atau yang lain-lainnya. Tapi kenapa udah waktunya aku udah pas 7 tahun aku mau apply KTP aku kok kayaknya dipersulit gitu. Karena kita kesana untuk apply itu bukannya mereka ngasih aku jawaban yang mungkin buat aku puas gitu, atau mungkin mereka bisa bilang, oh ya kamu untuk saat ini belum bisa karena ada 1 dan 2 hal atau gimana lah, intinya kayak gitu. Mereka nggak explain anything, mereka nggak ngomong apa-apa kayak aku. Yang mereka itu malah mereka ngasih aku visa lagi selama 3 tahun. Dan aku pulang sampai rumah, aku ngomong sama suami aku bilang, mereka itu kok bukannya menjadikan, kok mereka extend lagi visa aku gitu. Dan mereka extendnya itu bukan mungkin 1 tahun aja ya, malah mereka extendnya itu 3 tahun. Coba bayangkan teman-teman, 3 tahun. Dan aku pulang udah, aku nggak mau mikir lagi, karena aku mikir udahlah, kalau emang mereka udah ngasih aku visa ya udahlah, daripada ntar aku nanya atau gimana malah repot kan. Kalian tahu kan orang sini. Jadi aku pulang, otomatis aku udah punya visa 3 tahun. Tapi kalau nggak salah itu kemarin akhir bulan Desember, sekitaran Desember gitu, aku ngomong lagi, suami aku yang ngomong, katanya kamu harus ke imigrasi lagi gitu, karena kan kamu udah 7 tahun mau 8 tahun, masa kamu dikasih visa lagi gitu. Akhirnya aku kesana pun kita tanya ke imigrasi, mereka jawabannya gini, kamu harus tunggu gitu, tunggu. Itu yang mereka jawab ke kita, katanya kamu harus tunggu. Terus suami aku yang ke depan gitu ya, nanya ke mereka, bilang, dia kan istri aku, terus kita udah menikah selama 7 tahun di Hong Kong, kenapa kalian gak ngasih? Mereka cuma lihat suami aku aja, terus mereka bilang gini, oh ya dia harus tunggu lagi 1 tahun, katanya gitu, 1 tahun lagi. Dan mereka ngomong kayak gitu, itu suami aku itu kayaknya mau marah ya, tapi kan
gimana ya, kita nggak bisa marah di tempat umum kayak gitu, apalagi di situ itu kan banyak orang dari berbagai negara itu kan di situ untuk mungkin sekedar buat paspor atau mungkin buat extend visa atau yang lain-lainnya, karena kalian tahu imigrasi itu tempatnya itu untuk apa dan ngurus surat-surat apa-apa itu kan di situ gitu. Jadi ya udah, aku sama suami aku kita bilang ya udah, kalau emang mereka nggak mau ngasih, nggak mau sih nggak apa-apa, kita nggak bisa buat apa-apa, kita pulang aja. Terus kebetulan aku punya teman yang mana dia itu dulunya itu kan anak luar gitu, dia bilang, Novi kalau bisa lo bisa telepon pengacara ini dan lo tanya, karena masalah lo atau case lo itu kan kamu nggak punya masalah apa-apa ya, kamu nggak punya rekod yang jelek, cuman karena kamu mau ngambil ID card kamu kok kayak ini dipersulit. Jadi akhir tahun itu temanku bilang, Novi, aku punya pengacara, soalnya kan kamu kan udah 7 tahun, kenapa mereka mempersulit gitu, intinya seperti itu. Jadi dia bilang kalau emang lo nggak keberatan, aku punya pengacara dan pengacara ini dia bisa membantu gitu. Akhirnya aku minta nomornya dan aku telepon langsung ke orangnya gitu. Aku telepon, mereka bilang masalah kamu apa dan apa gitu. Terus aku explain ke mereka aku nggak punya masalah apa-apa, tapi aku recently yang aku mau nanya itu, aku itu udah 7 tahun di Hong Kong. Nah kalau kita udah 7 tahun itu kan otomatis kita udah dapat KTP sini atau penduduk sini. Tapi aku kesana untuk apply itu, mereka itu bukannya ngasihin aku permanent ID card, malah mereka extend lagi visa aku selama 3 tahun. Ya otomatis aku atau suami aku yang nggak terima. Aku rasa bukan aku aja atau suami aku, orang lain pun pasti nggak terima gitu. Dan udah kayak gitu mereka nggak ngomong, nggak jelasin, oh masalahnya seperti ini dan masalahnya seperti ini, nggak jelasin, cuman mereka extend aja gitu. Apa mungkin mereka lihat suami aku ini orang hitam atau kita semua itu orang pendatang gitu. Itu yang kita pikirkan. Tapi kan kita nggak tahu cara berpikir mereka itu gimana dan kenapa, itu kan cuma mereka yang tahu gitu, intinya seperti itu. Akhirnya aku pergi lagi ke sana yang kedua kali, aku ke sana lagi yang kedua kali, sama aja mereka jawabnya ya kamu harus tunggu. Dan ada juga beberapa teman aku yang nikah sama orang putih sama orang hitam, itu juga kayak begitu, mereka ngasih visa lagi gitu. Dan itu agak kayak kita nggak gimana ya, mereka kayak nggak peduli gitu, intinya itu seperti itu, kayak mereka nggak peduli gitu. Ya udah, kalau ngasih kita visa ya ngasih aja visa kayak gitu, mereka nggak mau peduli yang lain-lainnya lah, intinya kayak gitu. Karena aku rasa mereka itu milih aja orang-orang tertentu, atau mungkin kayak orang yang mungkin menikah dengan orang sini, oke, nggak masalah, mereka ngasih penting mereka atau KTP permanent ID card mereka ya. Tapi kalau kita yang nikahnya sama beda suku ya, mungkin orang putih atau orang hitam atau orang lain yang mana kita orang pendatang, itu mereka treat kita itu aku rasa agak berbeda gitu, sedikit agak berbeda dengan orang asli sini ya. Dan mulai dari itu aku coba
nyari pengacara ini ya, aku telepon lagi pengacara ini dan aku kesana sama suami aku, terus mereka yang bantuin ngurus semua ini ya. Jadi dari situ mereka bilang oke, kita mau bantu kamu tapi kamu harus bayar sekian uang ya. Aku bilang nggak masalah, dan semua surat-surat aku itu udah aku ngasih ke pengacara ini. Mereka nanya aku, satu itu nanya aku orang tua aku tinggal di sini atau di Indo, suami aku juga keluarganya tinggal di sini atau di Indo gitu. Terus aku berapa bersaudara gitu. Terus alamat kita, KTP, paspor suami, atau kita udah punya anak, mereka butuh paspor anak-anak kita, terus akte nikah, surat nikah kita, akte lahir anak-anak, paspor sama ID card kita gitu. Jadi setelah mereka ngambil semua surat-surat itu, pengacara itu ajuin ke imigrasi. Mereka ajuin ke imigrasi itu sekitaran mungkin 1 bulan. Dari ditanyain hal-hal yang menurut aku itu nggak penting gitu, tapi ditanyain gitu. Akhirnya kita ke sana, kita explain apa yang mereka tanyain. Setelah itu kita pulang ke rumah, dan nggak lama kemudian, mungkin tiga bulan kalau nggak salah itu ID cardku keluar dan ya aku bisa ngambil. Jadi sekarang itu nggak gampang. Aku bilang nggak gampang itu karena apa? Satu, di Hong Kong ini udah banyak sekali orang-orang yang namanya nikah kontrak atau mereka udah menikah dengan orang asli sini. Kebanyakan itu orang hitam ya, orang suami aku itu kan banyak sekali yang mereka nikah sama orang sini. Setelah mereka nikah sama orang sini dan mereka kalau udah dapat penduduk sini, KTP sini, mereka itu ceraiin istrinya itu. Jadi otomatis itu kan istri dari orang-orang tersebut itu mungkin mereka ajuin atau komplain ke imigrasi gitu. Dan kalau mereka komplain ke sana, otomatis itu jadi satu rekod ya, satu bukti gitu kalau mereka itu nikah sama orang kita itu hanya cuman butuh KTP atau dan lain-lainnya. Banyak sekali hal-hal yang kita orang pendatang itu kita buat di negara mereka gitu. Jadi maka dari itu mereka ID card. Jadi ya udah ngasih aja visa gitu, extend. Tapi kalau kita cuman punya visa, kita nggak punya benefit yang lain-lain dong. Kayak mungkin kita mau ngurus ini satu dan lain hal yang mungkin itu sangat membantu ya. Kalau mungkin kita udah permanen sini, aku rasa itu mungkin gampang gitu. Kalau mengurus ini atau itu gampang sekali dibanding mungkin kita masih visa kayak independent visa gitu, atau ya intinya seperti itulah. Jadi sekarang itu emang agak rada-rada susah. Tapi kalau yang mungkin buat teman-teman yang orang Indo yang mungkin dia suaminya asli orang sini, itu aku rasa nggak ada masalah. Karena aku ada teman satu orang juga, kita kerja bareng itu sama, dia juga menikahnya di tahun yang sama, bulan yang sama dengan aku, dan dia udah dapat ID card dia, sedangkan aku mereka nggak ngasih gitu, cuman extend. Dan kita tanya ke sana mereka nggak jawab, pokoknya mereka extend aja gitu. Akhirnya mau nggak mau aku harus ngambil keputusan dong. Aku nggak mungkin kayak begini kan, cuman mereka extend gitu. Akhirnya ya aku ngambil pengacara gitu guys untuk membantu aku. Jadi ya hari ini aku libur untuk ke imigrasi, dan ya ini ya aku nggak tunjukin ya jadi bisa teman-teman lihat ya di sini. Jadi ya modelnya cuma seperti ini aja ya, seperti ini. Aku nggak bisa
dekat ya, soalnya kalian bisa lihat ID card, nomor ID card aku ya guys. So ya, dan mereka kayaknya udah ganti. I think this is smart ID card ya. Yeah. Ya, It's a new jadi one, yang baru ya. Soalnya kan You don't selama see behind. yes, soalnya kan selama ini aku pakai yang KTP yang It's a new one. I have to give you my one too. KTP yang lama ya, yang mulai dari aku masuk ke Hong Kong kan aku pakai KTP yang lama gitu. Nah ini nih, ini kalian bisa lihat ya, aku tunjukin di belakangnya This is doang the ya, new kayak one. The seperti old one ini. is passed already. Jadi mereka udah ganti. Nih, modelku jelek sekali guys. So ya itulah, aku udah dapat ini dan udah, intinya kayak gitu ya guys. Jadi ya intinya itu sekarang itu nggak gampang karena imigrasi sekarang juga ketat sekali. Karena satu, kebanyakan orang banyak bohongnya, orang-orang kita, ada kebanyakan orang Indo, orang PL, orang hitam, orang Nepal, yang mana India, pokoknya intinya kita semua orang-orang pendatang itu ya, kita banyak rekodnya itu nggak bagus lah, karena buat banyak hal, mungkin menikah terus cerai atau nikah kontrak atau yang lain-lainnya. Jadi ya intinya itu seperti itu guys. So yes.